Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, hari ini saya akan menunjukkan video tutorial. Videonya tentang bagaimana kita membuat PowerPoint kita menjadi media pembelajaran secara online. Jadi saya pikir video kali ini akan cocok bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kuliah online atau pembelajaran daring dan ternyata menemukan masalah-masalah sebagai berikut. Jadi mungkin memiliki keluhan atau kendala kuota internet kita cepat habis, terus kadang mungkin dalam menyampaikan materi pembelajaran jaringan internet yang kita gunakan kadang tidak stabil. Begitupun kadang juga ketika kita menyampaikan materi kita terdapat polusi suara atau mungkin ada interupsi jeda yang dapat mengganggu kita dalam proses penyampaian materi kita. Baik, jadi melalui video ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dengan adanya video ini mungkin bisa membantu kita dalam menyampaikan pembelajaran online dengan hemat kuota. Terus penyampaian pembelajaran juga jadi lebih efektif dan tentunya tanpa polusi suara. Nah, sebelum kita lanjut, jadi teman-teman harus menyiapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, sediakan laptopnya. Terus yang kedua, pastikan di laptopnya ada Microsoft PowerPoint. Kalau yang saya gunakan di dalam video ini adalah versi 2013. Nanti dikondisikan saja dengan kondisi teman-teman. Terus sediakan juga materi pembelajaran dalam format slide PPT. Terus silakan menggunakan mikrofon eksternal, ini pun sifatnya opsional karena kita masih bisa menggunakan mikrofon internal. Baik ya, untuk selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana membuat PowerPoint kita menjadi media pembelajaran secara online. Jadi silakan dibuka slide materinya. Setelah dibuka, yang akan kita lakukan adalah kita menyisipkan voice note atau catatan suara di setiap slide pembelajaran kita. Jadi ini kesannya sama seperti halnya kalau kita lagi ngajar di kelas, kemudian kita menjelaskan slide per slide atau bagian per bagian. Nah, jadi caranya adalah silakan teman-teman mengklik dulu slide yang mana yang ingin kita sisipkan suara kita untuk menjelaskan slide tersebut. Misalnya di sini saya klik slide kedua. Setelah diklik, silakan teman-teman cari di bagian atas slideshow. Kemudian silakan cari record slideshow. Kemudian diklik. Jadi di sini ada dua pilihan ya. Hanya kalau saran saya kita menyisipkan voice note-nya itu bagian per bagian, tidak sekaligus. Jadi kalau di sini saran saya kita pilih yang ini saja, yang current slide. Jadi ketika saya klik ini, maka kita langsung saja menjelaskan slide tersebut sama halnya ketika kita menjelaskannya di kelas kalau kita pakai sistem pembelajaran tatap muka. Seperti itu. Kita coba ya. Saya klik ini. Kemudian ini pastikan checklist keduanya. Kemudian pilih start recording atau kita mulai perekaman untuk menyisipkan suara kita. Saya mulai ya. Baik teman-teman sekalian, jadi ketika kita mengklik OK tadi, ini sebenarnya sudah mulai berlangsung perekaman suara kita untuk menjelaskan slide yang ini. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat di pojok kiri atas, ini adalah waktunya atau durasi perekaman. Di sini bisa kita klik untuk mempause atau memberhentikan sejenak. Terus di bagian bawah di sini teman-teman bisa pilih ini. Kalau favorit saya yang ini, kemudian pilih laser pointer. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi silakan teman-teman melakukan
pembelajaran seperti biasa ketika teman-teman menjelaskan slide tertentu. Jadi ini boleh digoyang-goyangkan untuk menjelaskan bagian per bagian. Nah, setelah teman-teman menjelaskan di slide ini, jika ingin berhenti, maka di slide-nya nanti ini diklik kanan. Nah, jadi diklik kanan, kemudian pilih yang bagian bawah adalah end show. Nah, kalau saya praktekkan sekarang seperti ini. Nah, maka setelah kita mengklik end show tadi, kita bisa mengecek apakah sudah berhasil atau tidak. Kita bisa lihat di pojok kanan bawah dari slide tersebut, jika sudah ada simbol speaker seperti begini, berarti perekaman kita tadi sudah berhasil. Untuk melihat hasilnya atau mendengarkan hasilnya, teman-teman bisa klik kembali slide yang tadi, terus bisa klik icon slideshow untuk mendengarkan hasil perekaman kita yang tadi. Saya contohkan ya. Baik teman-teman sekalian, jadi ketika kita mengklik OK tadi, ini sebenarnya sudah mulai berlangsung perekaman suara kita untuk menjelaskan slide yang ini. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat di pojok kiri atas, ini adalah waktunya atau durasi perekaman. Di sini bisa kita klik untuk mempause atau memberhentikan sejenak. Nah, terus di bagian bawah di sini teman-teman bisa pilih ini. Kalau favorit saya yang ini, kemudian pilih laser pointer. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi silakan teman-teman melakukan pembelajaran seperti biasa ketika teman-teman menjelaskan slide tertentu. Jadi ini boleh digoyang-goyangkan untuk menjelaskan bagian per bagian. Nah, setelah teman-teman menjelaskan di slide ini, jika ingin berhenti, maka di slide-nya nanti ini diklik kanan. Nah, jadi diklik kanan, kemudian pilih yang bagian bawah adalah end show. Nah, kalau saya praktekkan sekarang seperti ini. Baik, jadi itu tadi contoh ya. Jadi contoh hasil rekaman yang tadi yang teman-teman sudah dengar. Jadi kalau misalnya rekaman tadi sudah dirasa oke, ya sudah, silakan dilanjutkan ke slide berikutnya untuk menjelaskan dengan cara yang sama tadi. Tinggal pilih lagi ini, terus pilih current slide dan seterusnya. Namun jika dirasa rekaman tadi kurang cocok atau mau diperbaiki, ya silakan diklik icon ini, kemudian silakan dihapus atau silakan tekan tombol delete di keyboardnya. Jadi seperti itu ya. Di sini saya sudah punya contoh. Ini slide saya yang saya sudah sisipkan beberapa voice note di beberapa slide-nya. Jadi kalau misalnya sudah kita sisipkan voice note di semua slide-nya, silakan Bapak Ibu atau teman-teman jangan lupa untuk menyimpan file tersebut. Jadi Ctrl S saja, atau mungkin bisa silakan pilih di sini, pilih terus silakan diklik save seperti biasa kalau kita menyimpan file. Nah, setelah itu kita akan menyimpan file ini juga di dalam bentuk presentasi slideshow. Caranya adalah pastikan ini di save dulu. Setelah itu kita pilih file, terus save as, terus silakan pilih di mana folder yang akan kita tuju untuk menyimpan file tersebut. Misalnya saya pilih di sini. Kemudian teman-teman pastikan yang di bagian bawah ini untuk tipe filenya dirubah ke dalam bentuk PowerPoint show. Setelah itu silakan di save. Tunggu memproses. Jika sudah, maka teman-teman bisa cek ya. Bisa cek materinya. Jadi silakan dicari tadi di mana filenya tersimpan. Jadi ada di sini. Nah, file yang tadi yang sudah disimpan dalam bentuk PPT slideshow,
silakan teman-teman ini di share atau mungkin dikirim di grup kelasnya. Jadi sesimpel itu saja. Jadi silakan di share atau dibagikan file ini untuk diberikan ke peserta didik. Jadi seperti itu ya modelnya. Jadi setelah selesai kita membuat file PowerPoint show-nya, silakan dikirim ke kelas online-nya, apakah dalam bentuk grup WA atau mungkin Google Classroom atau sejenisnya. Jadi seperti itu saja cara kita membuat PowerPoint kita sebagai media pembelajaran online. Dan tentunya ini akan lebih hemat kuota dan mungkin bisa dirasakan juga hemat kuotanya bagi peserta didiknya kita. Sebagai catatan tambahan, jadi teman-teman saya sarankan sih untuk setiap satu file pembelajaran itu usahakan duplikatnya ada 3. Jadi duplikatnya ada 3. Yang pertama itu file PPT biasa tanpa voice note atau catatan suara. File ini nanti bisa kita gunakan ketika kita mengajar secara tatap muka atau secara offline atau secara langsung dengan peserta didik kita. Sedangkan duplikat yang lainnya file PPT dengan voice note ini bisa kita share juga ke mahasiswa ataupun ke peserta didik, dan file PPT slideshow yang sifatnya tadi PPTS. Jadi saya pribadi menyarankan setiap satu materi pembelajaran itu diduplikat 3. Jadi yang ini bisa digunakan untuk pembelajaran online, sedangkan yang ini untuk pembelajaran secara langsung. Seperti itu. Jadi PPT yang kita buat tadi juga sebenarnya bisa kita konversi ke dalam bentuk video. Namun untuk video kali ini saya tidak akan menjelaskan, mungkin di video berikutnya. Baik, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Jika dirasa bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan dan semoga menjadi berkah. Cukup sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.